Berziarah wali songo, katanya begitu, berziarah wali songo itu hukumnya haram. Ada mengatakan seperti itu. Lalu dia mengatakan kalau mau berziarah itu ketika masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini artinya salah menempatkan dalil. Ini bukan dalil larangan hijrah, larangan untuk ziarah. Karena ziarah itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kuntu nahaitukum. Dulu kami melarang kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pembahasan tentang pengertian hijrah kemarin sampai yang kedua, di mana yang kedua ini Ibnul Arabi membagi, artinya berdasarkan yang dijelaskan para ulama, membagi hijrah itu ada dua. Yang pertama haroban, yang kedua tolaban. Haroban artinya hijrah karena lari dari tempatnya menuju tempat lain. Wa tolaban artinya mencari sesuatu, maka ia harus meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke tempat yang baru. Sementara ketika seseorang hijrah karena haraban, karena lari, itu Imam Nawawi menyebutkan ada 6 kemarin, ada 6 macam atau bentuk hijrah karena lari itu. Dan hijrah karena tolaban, hijrah karena mencari, itu beliau membaginya menjadi 10. Dan dari 10 itu sebelumnya adalah terbagi 2, tolaban liddin wa tolaban liddunya. Jadi dibagi menjadi 10. Yang hijrah karena mencari agama ada 9. Hijrah mencari karena dunia itu ada 1. Maka penjelasan berikutnya adalah as-sadisu al-khuruju khaufan minal adiyati fil mali. Hijrah karena haraban itu diantaranya yang ke-6 adalah karena takut hartanya tersakiti, terganggu oleh orang yang ia takuti. Oleh karena itu ia hijrah dari tempatnya supaya aman. Kenapa? Fa inna hurmata malil muslimi ka hurmati damihi, karena harta seorang muslim itu seperti harga diri darahnya. Kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Kemudian beliau Imam Nawawi, wa ammal qismut talabi fa innahu yanqasimu ila asyratin. Hijrah karena mencari itu terbagi menjadi 10. Talabud dini wa talabud dunya, mencari agama dan mencari dunia.
Wa talabud dini yang qasmu ila tis'ati anwa'in, mencari agama artinya hijrah karena agama itu ada 9. Al-qismul awwalu, yang pertama safratul ibrati. Hijrahnya itu karena ia melakukan safratul ibrati, yaitu bepergian untuk mencari pelajaran. Bepergian untuk mencari pelajaran artinya supaya Allah memberikan pelajaran hidup kepada orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Awalam yasiru, apakah mereka tidak mau berjalan fil ardi, di muka bumi ini, dan di dalam perjalanannya di muka bumi ini fayanzuru, lalu mereka memperhatikan, mereka berpikir tentang apa yang ia lihat di muka bumi ini. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Artinya di dunia ini ada orang yang taat kepada Allah, ada orang yang tidak taat kepada Allah. Bagaimana akibatnya orang yang menentang Allah dan bagaimana orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di antaranya adalah umat Nabi Lut alaihi salam yang menentang Allah, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut. Dan bahkan Nabi Lut itu sendiri diolok-olok oleh kaumnya itu karena ia tidak percaya kepada Nabi Lut. Lalu Allah turunkan azab kepada mereka, bumi dibalik sehingga mereka terkubur dengan tanah yang bumi Allah balik itu untuk mereka. Maka kalau tidak berjalan-jalan ke muka bumi yang seperti ini, di muka bumi tidak berjalan-jalan, mereka tidak akan tahu bagaimana akibat orang yang bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana ketika seseorang yang taat kepada Allah, maka semuanya itu akan terlihat kalau mau berjalan-jalan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, di surah Al-Fatir ayat 44. Oleh karena itu waqat tafa Dzulqarnain, oleh karena itu Dzulqarnain itu telah berjalan mengelilingi fid dunya, mengelilingi dunia. Dzulqarnain itu telah melakukan perjalanan mengelilingi dunia, liyara ajaibaha, untuk mencari pelajaran, untuk mencari ibrah, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan di muka bumi ini. Orang yang taat ingin ia lihat bagaimana akibatnya, orang yang maksiat ingin ia lihat bagaimana akibatnya. Maka itu telah dilakukan oleh seorang bernama Dzulqarnain yang berjalan mengelilingi dunia ini. Al-qismus tsani, macam yang kedua, hijrah karena dia adalah thalabuddin, itu adalah safrul haji, perjalanan menunaikan ibadah haji. Itu tentu jelas dia pindah dari kampung halamannya, walaupun hanya sebentar, 40 hari yang umum. Yang tidak umum itu bisa 21 hari, itu yang khusus, yang mahal harganya, sebentar tapi mahal. Kalau saya nggak puas untuk melakukan ibadah di sana cuma 21 hari itu, tapi karena untuk melepaskan rukun Islam, mau nggak mau kalau nunggu 40 hari itu lama waktunya, ya mau nggak mau 21 hari nggak apa-apa. Begitu daftar nggak berapa lama kemudian terus berangkat. Maka safrul haji ini termasuk bepergian karena agama. Wasalis, yang ketiga, safrul jihadi, bepergian karena berjihad. Berjihad itu artinya
berperang. Berperang maksudnya di sini adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ingin Allah itu menggema suaranya di muka bumi ini, makanya ia pun safrul jihadi, ia melaksanakan perjalanan jihad. Warabi, yang keempat, safrul ma'ashi, bepergian karena mencari kehidupan supaya lebih enak, lebih mapan. Wal khamis, dan yang kelima, safrut tijarati, bepergian karena berdagang. Wal kasbiz zaidi, dan juga mencari bekal alal kuti, pada bahan-bahan makanan pokok, untuk mencari kehidupan pokoknya. Orang itu kan sebetulnya yang paling penting itu adalah yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Kan itu yang penting itu, makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau itu sudah tercukupi, sudah level aman. Kalau yang lain-lain itu hanya tambahan saja. Oleh karena itu safrut tijarati, melakukan perjalanan untuk berdagang dan mencari kebutuhan pokok, itu dibolehkan. Wa wajaizun, boleh, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Laisa alaikum junahun, kalian tidak ada dosa sama sekali, antabtagu, untuk mencari fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Artinya ketika kita dalam keadaan berdagang, mencari tapi sesuai dengan syariat Allah, maka tidak ada dosa untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Al-qismus sadis, kelompok yang ke-6, thalabul ilmi, bepergian untuk mencari ilmu. Ini juga karena agama. Bepergian kita umpamanya dari rumah menuju ke masjid untuk mencari ilmu, itu juga termasuk dari hijrah. Makna hijrah, tapi hijrah yang dalam artian tolaban, dalam artian tolabuddin. Tolabuddin dalam posisi tolabul ilmi, mencari ilmu. Maka orang yang seperti ini, itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jinan farta'u, apabila kalian melewati taman dari taman surga, maka mampir, masuk ke dalam taman dari taman surga itu. Lalu sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah raudhatun min riyadil jinan, apa itu taman dari taman surga itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau nyampaikan, majlisul dzikri, majelis di dalamnya adalah ada zikir. Ketika seseorang masuk halaqah, di dalam halaqah itu artinya lingkaran. Lingkaran itu ya seperti ini maksudnya, melingkar seperti ini. Artinya duduk rame-rame. Di dalam duduk rame-rame itu isinya adalah berzikir. Maka seseorang yang duduk berzikir itu berarti dia masuk dalam raudhatun min raudhatul jannah. Dia masuk pada taman-taman surga. Itu Rasulullah sampaikan agar untuk mampir. Oleh karena itu, thalabul ilmi, di dalam bepergian mencari ilmu, di dalamnya itu juga ada zikir. As-sabi, yang ke-7, qasdul baqa'is syarifah, bepergian tapi menuju ke tempat-tempat yang mulia. Apa tempat-tempat yang mulia itu? Rasulullah SAW bersabda, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida, tidak dikuatkan atau jangan bersemangat menggebu-gebu untuk bepergian kecuali pada 3 tempat.
3 masjid. Masjid ini yang dimaksud adalah pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Jangan menggebu-gebu untuk melakukan perjalanan kecuali menuju ketiga masjid ini. Ini artinya bukan berarti kita nggak boleh pergi ke masjid yang lain, itu tetap boleh. Subuh-subuh kita pergi ke Masjid Nurul Hasanah ini untuk thalabul ilmi, sama-sama masuk ke Raudhah. Maka ketika kita masuk ke Raudhah, ke taman Raudhatul Jannah, taman surga seperti ini, kita dibolehkan. Lalu ada orang yang memelesetkan atau ingin melarang orang bepergian karena lain, umpamanya berziarah. Berziarah Wali Songo, katanya begitu. Berziarah Wali Songo itu hukumnya haram. Ada mengatakan seperti itu. Lalu dia mengatakan kalau mau berziarah itu ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini artinya salah menempatkan dalil. Ini bukan dalil larangan hijrah, larangan untuk ziarah. Karena ziarah itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kuntu nahaitukum, dulu kami melarang kalian an ziyaratil qabri, untuk berziarah kubur. Dulu aku, kata Rasulullah, dulu aku melarang kalian berziarah kubur dulu. Kenapa kok dilarang? Karena keimanan orang-orang muslim pada saat itu, sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu belum kuat. Begitu iman mereka dianggap oleh Rasulullah, dinilai oleh Rasulullah itu kuat, lalu Rasulullah sampaikan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha, maka berziarahlah sekarang. Lalu orang belakangan ini kan sibuk. Mana contohnya? Apa Rasulullah itu pernah berziarah? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah itu kalau berziarah ke kubur itu enggak seperti kita. Kalau kita kan biasanya siang-siang gitu. Rasulullah justru malam hari juga melakukan ziarah kubur. Malam hari, kita kan jarang malam hari. Coba sesekali kita ziarah kubur itu malam hari gitu. Orang nanti kan bingung siapa meninggal gitu. Nyeram, apalagi rame-rame. Rasulullah itu kalau ziarah kubur bahkan kadang-kadang malam hari. Mana buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha tidur bersama Rasulullah malam-malam, Aisyah kehilangan suaminya, kehilangan Rasulullah di sebelahnya, dicari-cari, diraba-raba, enggak ada, kemana? Lalu kecemburuan Aisyah mulai muncul, jangan-jangan Rasulullah ini pergi ke istri yang lainnya, padahal itu adalah giliran Aisyah. Itu resiko kalau punya istri lebih dari 2, itu kalau hilang dari rumah itu dicemburi, berarti di situ gitu. Jadi di sini begitu Aisyah kehilangan Rasulullah, dicari, ternyata Rasulullah ada di makam Baqi, ada di Baqi. Kan Baqi itu dengan rumah Aisyah kan nggak jauh. Bapak Ibu tahu rumah Aisyah di mana? Kalau pernah pergi ke Masjid Nabawi tahu tuh rumah Aisyah. Di mana rumah Aisyah? Di mana Rasulullah dikubur, itulah rumahnya Aisyah. Rasulullah dikubur di situ, disitulah rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika pergi ke makam Baqi nggak jauh, mungkin sekitar 50 meter atau sekitar 40 meter dari makam itu, nggak terlalu jauh. Atau mungkin sekitar 100-an lah begitu, nggak terlalu jauh. Ketika dipandang itu langsung terlihat makam itu. Rasulullah justru berziarah ke makam Baqi, mendoakan para sahabat yang gugur di perang Uhud. Mereka yang gugur di perang Uhud itu dimakamkan di Baqi. Rasulullah berziarah malam hari.
Lalu ketika kita berziarah di siang hari dia katakan bid'ah itu, karena Rasulullah nggak berziarah di siang hari, ziarahnya di malam hari. Jadi kita disuruh berziarah di malam hari. Oke, nggak apa-apa, kita kan nanti suatu saat berziarah di malam hari. Berziarah di situ adalah kita mendoakan orang yang ada di kubur itu, siapa namanya kita doakan. Kalau dia adalah orang yang dekat kepada Allah, kita juga nggak ada salahnya bertawasul. Artinya mintanya kepada Allah, tapi menggait melalui namanya, nggak masalah. Tapi kan tujuan akhirnya Allah. Yang nggak boleh itu adalah minta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Umpamanya itu mbah orang kayu hitam, tolong mudahkan aku untuk berdagang ini supaya lari. Itu nggak boleh yang seperti itu syirik namanya yang seperti itu. Tetapi andaikan dia adalah seorang yang dekat kepada Allah, lalu kita memohon kepada Allah, seperti Rasulullah itu kan dekat kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, melalui hambamu yang engkau pilih menjadi kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, balik maqasidana, sampaikan, hantarkan niat kami, hantarkan cita-cita kami sampai kepada tujuan cita-cita kami. Itu namanya tawasul. Itu adalah melalui hamba Allah yang dekat kepada Allah, supaya Allah menyampaikan, supaya Allah cepat sampaikan hajat itu. Sama dengan ketika seseorang pengen ngajukan proposal ke Pak Gubernur, karena kita nggak kenal dengan Pak Gubernur, kita kenalnya dengan ajudan Pak Gubernur. Ya melalui ajudan itu, tolong ajudan, aku nggak kenal dengan Pak Gubernur, proposal ini sampaikan dengan Pak Gubernur. Ajudan nyampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, ini adalah orang yang dekat dengan saya ini memang sedang mau membangun pesantren, tolong nanti ini Pak Gubernur, kami punya permohonan untuk dicairkan. Umpamanya begitu. Mana lebih cepat, langsung ke Pak Gubernur atau melalui ajudan ini tadi? Ya tentu melalui orang yang dekat kepada Pak Gubernur. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan Rasulullah, dan bahkan sedihnya Rasulullah pun itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Maka ketika kita bertawasul melalui Rasulullah, itu juga nggak apa-apa, atau melalui orang yang soleh juga nggak apa-apa yang seperti itu. Bukan kita minta kepada orang yang meninggal, tetapi kita mintanya kepada Allah hanya melalui dia, perantara. Seperti saya datang ke sini, tidak langsung saya berjalan kaki, karena saya kalau berjalan kaki lambat. Maka saya ke sini pakai kendaraan. Saya bertawasul dengan kendaraan supaya sampai ke Masjid Nurul Hasanah ini. Maka ini tidak boleh kalau dijadikan sebagai penghalang kita berziarah kubur. Kenapa? Karena berziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasulullah, tapi perintahnya nggak wajib. Kenapa kok nggak wajib? Al-amru ba'dan nahyi, al-amru ba'dan nahyi lisunnati. Perintah setelah adanya larangan, maka perintah itu bukan wajib hukumnya, sunnah. Jadi fazuruha itu kalau dari segi ilmu usul fikihnya kan seperti itu. Ketika Rasulullah perintahkan fazuruha, maka berziarahlah kepada kubur, artinya berziarah kuburlah. Itu datangnya perintah fazuruha itu setelah ada kalimat kuntu nahaitukum. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Maka perintah ziarah ini setelah adanya larangan. Ketika perintah setelah adanya larangan, maka kedudukan perintah ini tidak wajib tetapi adalah sunnah. Wasamin, dan yang keenam, qasdu sughuri lirribati biha. Bepergian itu karena menuju ke tapal batas dan untuk berjaga-jaga di situ. Di sini bukan kita ini khusus untuk tentara, kalau yang menjaga tapal batas wilayah. Ini adalah
wilayah para tentara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan kita orang awam. Kalau orang awam ini sedapatnya saja, karena kita kan tidak punya alat yang lengkap seperti para tentara. Maka di dalam bepergian ini atau di dalam hijrah ini bisa dari rumah menuju ke tapal batas yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga di tapal batas itu. Watasik, dan yang ke-8 ini penting. Bukan ke-8, yang ke-9 ini penting. Ziyaratul ikhwani fillahi ta'ala, berkunjung ke tempat saudara karena Allah Ta'ala. Artinya bukan saudara kandung, bisa juga saudara kandung bisa, atau yang penting itu saudara sesama iman. Berkunjung ke tempat saudara karena Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, inna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra. Orang apabila dia itu berziarah ke tempat saudaranya yang ia ziarah itu adalah di kampung yang lain, di kampung tidak dekat dengan kampungnya. Umpamanya ada di Bungo atau ada di Sarolangun, kita ada di kota Jambi ini karena kita kangen sama saudara kita, dulu mungkin kawan satu kerja atau dulu kawan satu kelas, terus kita kangen pergi ke sana. Maka seseorang yang pergi mengunjungi saudaranya seperti itu, fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah akan mengirim malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Tapi dengan syarat tadi, pergi menuju ke tempat saudaranya yang seiman, baik itu saudara kandung maupun bukan saudara kandung. Maka begitu dia keluar niat seperti itu, Allah kirim malaikat untuknya. Falamma ata, ketika malaikat itu mendatangi alaihi pada orang itu, malaikat ketika mendatangi kita Bapak, itu tidak berwujud bentuk karena kita nggak kenal dengan dia kan. Lalu gimana wujud atau bentuknya malaikat itu? Dia masuk ke dalam hati kita. Maka kadang-kadang ada kan hati kita ini kadang-kadang ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Di sini malaikat masuk di situ. Ketika malaikat mendatangi dia di dalam hatinya itu, malaikat bertanya, aina turidu, kamu mau pergi kemana? Lalu ia jawab dalam hatinya, uridu akhwan li fi hadhil qaryati, aku ingin berkunjung ke tempat saudaraku di kampung ini. Lalu malaikat bertanya, halaka alaihi minan nikmatin turiduha, apa engkau pengen pinjam duit kepadanya, atau kamu punya ingin memperoleh kenikmatan darinya? Mungkin ya kenikmatan apa pinjam duit atau apa. Biasanya kadang-kadang orang itu berkunjung ke tempat saudaranya, ke tetangganya, itu kadang-kadang biasanya berkunjung karena keperluan, pinjam duit, kadang-kadang begitu. Lalu dia jawab, qala la, tidak, aku pergi ke rumahnya itu bukan karena aku pinjam duit kepadanya. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku pergi ke tempatnya itu karena aku cinta, aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Lalu malaikat tadi menyampaikan, qala fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku ini adalah yang diutus oleh Allah untukmu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, Allah mengutus aku untukmu untuk memberitahu karena engkau pergi ke tempat saudaramu itu adalah karena cinta kepada Allah, maka sungguh Allah telah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu. Ternyata seseorang yang berkunjung ke tempat saudaranya murni karena rindu, pengen ketemu, nanyakan kabar dan seterusnya, bagaimana keadaannya, nanyakan keadaan, bukan karena mau pinjam uang, bukan karena keperluan yang lain-lain, tapi keperluannya cuma satu, karena ia rindu kepadanya karena Allah.
karena ia mencintainya karena Allah. Begitu ia mencintainya karena Allah, maka Allah pun telah mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pembahasan hijrah untuk yang kedua telah tuntas. Insyaallah nanti akan kita teruskan pada al-hijratus salisatu, hijrah yang ketiga. Untuk itu sudah jam 6 lewat. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan dan tolong nanti dicatat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pengajian kita pada Ahad subuh ini masih seputar masalah hijrah yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar masalah hijrah ini, kami silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dan para jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat uraian dari pengajian tadi ini, maka dari awal tadi kami katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki agar kita bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah pada kejadian-kejadian di dunia ini. Pada intinya di situ. Maka antara lain kita hijrah, ada yang masalah agama, ada yang masalah harta. Jadi kalau kita lihat kisah para rasul di masa lalu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa barang siapa yang ingkar terhadap perintah Allah, maka itulah yang akan disiksa. Dan siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan selamat. Nah, ingkar kepada Allah itu berarti kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam, termasuk diri kita sendiri. Nah, karena itu pertanyaan saya disebutkan tidak saja. Karena nanti Al-Quran juga menjelaskan bahwa siksa azab yang telah diberikan itu bergantung kepada banyak sedikitnya ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Nah, jadi bagaimana melatih kita supaya istilahnya taat dalam hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan itu sudah dijelaskan. Ada muraqabah, ada musyahadah di situ. Jadi yang Allah kehendaki itu kita itu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap makhluknya itu. Nah, itu yang kita pandangnya hati di situ. Nah, karena itu bagaimana cara kita muraqabah dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar kita jangan bergantung atau menghambakan diri kepada makhluk. Nah, itu intinya daripada pengajian. Untuk itu saya mohon penjelasan dari Bapak bagaimana muraqabah dan musyahadah bisa kita capai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kemudian kita satu-satu dijawab oleh guru kita. Kepada Ustaz kami silakan untuk membuka kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan maksiat dan yang disebut dengan taat, Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam kitabnya yang berjudul Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, itu adalah merupakan syarah hikam. Ibnu Ajibah Al-Hasani itu adalah seorang sufi di mana beliau itu menjalankan kesufiannya itu melalui tarekat namanya tarekat Sadiliyah. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya itu karena ketika beliau menyusun kitab itu melalui pernyataan dari diri beliau itu seakan-akan itu bukan darinya, karena seakan-akan apa yang ditulis itu mengalir terus, tidak pernah dia berpikir. Dia setelah kasab, artinya setelah hatinya terbuka, karena ketika dia menyampaikan kepada gurunya tentang bagaimana cara berzikir kepada Allah untuk musyahadah dalam hatinya itu tadi, lalu gurunya yang sudah mumpuni itu menulis sebuah tulisan, dan tulisan itu ditulis di dalam kertas. Ketika ditulis di kertas itu, maka Ibnu Ajibah membukanya pada saat sepi, tidak ada orang kecuali dirinya sendiri pada saat itu. Maksudnya sepi itu nggak ada orang, bukan nggak ada Allah. Allah tetap ada dimanapun dia berada. Pas begitu dibuka, maka yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Maka begitu dia tahu, itulah kemudian dia terus tulis kitab itu, namanya Iqadul Himam. Iqadul Himam ala Syarhil Hikam. Di dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam itu disebutkan at-ta'atu ma wafaqas syari'ata. Yang disebut dengan taat itu adalah sesuatu yang sejalan dengan syariat. Kalau sejalan dengan syariat, maka itu namanya taat. Tetapi kalau ma yukhalifus syari'ata, sesuatu yang berselisih dengan syariat, maka itulah yang disebut dengan maksiat. Maka yang Allah azab, yang Allah hukum itu adalah kemaksiatannya itu. Ketika dia taat, maka ketaatannya itu akan memperoleh pahala. Tetapi ketika dia bermaksiat, maka ia akan memperoleh siksa. Lalu apakah siksa itu hanya berada di neraka? Ini ada sebuah pengakuan di dalam sebuah kitab namanya Nawadirul Kulyubi. Di situ diceritakan ada seorang perempuan yang sangat cinta kepada anaknya. Anaknya sakit, sudah dibawa berobat kemana-mana. Dinyatakan oleh dokter kalau sekarang, waktu itu tabib, tidak akan lama lagi hidup anaknya itu. Lalu dia serahkan diri kepada Allah dan dia bernazar, ya Allah, andaikan anakku sembuh dari sakitnya, maka aku akan tinggalkan dunia ini selama 7 hari. Itu diceritakan seperti itu dalam kitab Nawadirul Kulyubi. Ternyata nazarnya itu diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah, anak itu sembuh tanpa ada pengobatan dari tabib. Tabib tadi nyatakan itu sudah nggak lama lagi umurnya. Biasa ketika dia masih perlu kepada Allah, dia sangat dekat kepada Allah. Sudah anaknya sehat, lupa dia, nggak ingat lagi. Katanya pengen keluar dunia selama 7 hari. Kharajtu min hadhihi dunya sab'ata ayyamin. Aku pengen keluar dari dunia ini 7 hari. Katakan seperti itu. Akhirnya malaikat mendatanginya melalui mimpi. Dikatakan situ, ibu, apa yang telah kau nazarkan kepada Allah? Baru dia sadar kalau dia nazar pengen keluar selama 7 hari. Akhirnya dia perintahkan anaknya yang sudah bujangan itu untuk menggali kuburan.
dan akhirnya ibu itu masuk ke dalam kuburan itu. Begitu dipendam di dalam itu, lama-lama dia pingsan. Sudah pingsan dia sadar. Begitu sadar dia bangun, ternyata ada sebuah lubang di dinding kuburannya itu, kurang lebih sebesar bundaran tangan ini. Dilihatnya, ternyata di sebelah dinding itu indah sekali kondisinya, merupakan sebuah taman yang sangat indah. Di situ ada dua perempuan yang sedang duduk bertelekan, sedang duduk di kursi yang indah. Kemudian dari lubang itu dia teriak assalamualaikum, tidak dijawab. Teriak yang kedua assalamualaikum, tidak, sampai 3 kali tidak dijawab. Yang ketiga diawe seperti ini. Begitu diawe seperti ini, dia pun berpikir dalam hati, bagaimana caranya aku mau ke situ, lubang cuman segini. Lalu di dalam hatinya niat mau masuk ke situ, lubangnya membesar, akhirnya dia bisa masuk lubang itu. Dan sampai ke tempat ibu tadi, dia heran. Si ibu ini yang satu duduk di kursi, yang satu juga kursi yang sama, tetapi ada bedanya. Yang satu di atasnya itu ada burung yang mengipasinya. Yang satu tadi ada burung tapi nggak ngipasi, tapi matui keningnya dipatui. Ketika keningnya sudah bolong, kemudian dirapatkan lagi oleh Allah, dipatui lagi. Sudah bolong, dirapatkan, dipatui lagi. Sangat tersiksa dia. Lalu ditanya si ibu tadi, karena mengucapkan salam tadi nggak dijawab, mana aki Allah tuji bisalami, apa bu yang menghalangi ibu tidak mau menjawab salamku? Dikatakan seperti dalam kitab itu. Dia sampaikan, assalamu huwal ibadah, salam itu adalah ibadah fid dunya, di dunia. Jadi aku sudah nggak di dunia. Tidak, ibu nggak ada di dunia lagi, maka di sini nggak perlu ibadah lagi gitu. Dikatakan seperti itu. Jadi aku sudah iya sudah ya. Baru sadar kalau dia sudah mati. Kan dia minta mati selama 7 hari. Akhirnya dimatikan oleh Allah selama 7 hari. Lalu dia heran, karomah yang Allah berikan kepadamu sungguh menakjubkan. Apa gerangan yang kau lakukan di dunia? Dia jawab, ketika di dunia aku adalah seorang perempuan yang soleha. Aku sholat, aku puasa, aku taat kepada suamiku. Inilah yang diberikan Allah kepadaku lantaran aku taat kepada suamiku. Aku sholat 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan. Maka dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan, idza qamat mar'atu as-sholawata, apabila perempuan itu melakukan sholat 5 waktu, wasomat Ramadan, dan perempuan itu puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, setelah itu dia taat kepada suaminya, Rasulullah sampaikan fadkhulil jannata min haitsu syi'ti, maka masuklah ke surga dari mana saja kamu mau, dari pintu mana saja mau. Jadi perempuan itu ketika dia menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat pada suaminya, gampang masuk surganya dari mana saja gitu. Dan ibu ini juga begitu, karena dia taat kepada suaminya, kemudian dia puasa di bulan Ramadan dan sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya, ia pun mendapat kemuliaan seperti itu. Lalu ditanya satu lagi, lalu ibu yang sebelah ini, ibu kenapa sudah masuk raudhatun min riyadil jinan, dari taman surga, tapi kok masih disiksa oleh Allah? Dijawab, aku ini dulu perempuan yang soleh, yang solehah, tapi sayang pada saat aku meninggal suamiku sedang tidak ridho kepadaku. Inilah Allah berikan hukuman karena suamiku tidak ridho, katanya begitu pengakuan si ibu ini. Lalu si ibu ini pesan, berhubung engkau telah sampai di sini, tolong nanti sampaikan salamku kepada suamiku, tolong diridhokan semua apa yang aku lakukan. Pas ngomong seperti itu, ternyata hari ke-7 di atas sudah digali oleh anaknya, dan akhirnya si ibu ini dibawa pulang oleh anaknya. Maklum kalau ada orang bangkit dari kubur itu pasti sekampung pada datang itu.
Datang semua. Kalau nggak percaya boleh nanti dicoba. Ya. Begitu masuk dalam kuburan 7 hari, terus dibawa pulang, seger badannya, sehat gitu, hidup artinya. Pasti besok banyak tuh yang ramah, tanya apa kabar di sana, ketemu malaikat nongkar nangkir, apa yang ditanya, minta bocoran soal itu. Ya, pasti bertanya seperti itu. Nah, akhirnya yang datang ini ada orang yang ciri-cirinya persis disampaikan dengan si ibu ini. Begitu ciri-cirinya ini nampak di dia, langsung dipanggil, "Bapak sini sebentar." "Bapak suaminya almarhum Fulanah bin Fulan kan?" "Iya betul. Aku mendapat pesan, dia sekarang masuk Raudhatun min Riyadil Jinan, tetapi masih disiksa oleh Allah. Katanya ketika dia meninggal, dia tidak memperoleh ridha dari Bapak." Kaget suaminya. Langsung dia, "Wallahi demi Allah, mulai sekarang aku ridhokan semua perbuatan istriku." Malamnya si ibu tadi ini mimpi bertemu dengan perempuan tadi. Perempuan tadi mengucapkan terima kasih. Burung yang matui jidatnya itu sudah lepas, berganti mengipasinya. Ini pentingnya suami ridho kepada istri. Istri itu masuk surga gampangnya itu adalah ketika dia mendapat ridho dari suami. Tapi dengan syarat sholatnya tidak tinggal, puasa Ramadannya tidak tinggal, terus kemaluannya terjaga, artinya kehormatannya terjaga, aman, itu sudah mendapat ridho, itu sudah masuk surga dari mana arah yang ia mau. Itu disebut dengan dalam kitab Muqudul Lujain, Imam Nawawi Banten itu menjelaskan seperti itu. Nah, inilah maksiat itu ketika dia bertentangan dengan syariat maka dia dapat azab, tapi taat ketika dia sejalan dengan syariat itu yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Lalu bagaimana ketika kita muraqabah sehingga kita bisa musyahadah? Musyahadah itu artinya sekurang-kurangnya adalah hati kita ini yakin kepada Allah, jangan sampai ragu. Karena ragu itu adalah merupakan penyakit hati yang disebutkan oleh Izzuddin bin Abdus Salam di dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif. Itu dikatakan ragu itu adalah penyakit hati, di mana penyakit ragu di sini nggak menular sih, tapi ya akan merusak amalnya karena ragu itu. Oleh karena itu, ketika kita muraqabah, ketika kita sudah muraqabah kemudian timbulnya adalah musyahadah, kita yakin kepada Allah, kita meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan iman tadi itu. Kan iman itu percaya kepada Allah, at-tasdiqu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa qadri khairihi wa syarrihi wal yaumil akhiri, kan gitu. Ada yang disebut dengan iman itu kan percaya kepada Allah, pada malaikat, Rasulullah, kitab-kitab Allah, takdir baik, takdir buruknya, dan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu bukan Ibnu Ajibah, ini yang disarah dari Ibnu Ajibah, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya mengingatkan kita jangan sampai kita bergantung selain Allah. Jangan, kita bergantungnya kepada Allah. Apa ada orang bergantung pada selain Allah? Kadang ada, bergantung pada amal, merasa rajin sholat, merasa rajin zikir, terus merasa dekat kepada Allah. Tapi kalau enggak rajin sholat, enggak rajin zikir, merasa jauh dari Allah. Itu yang tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, wa min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Salah satu tanda orang bergantung kepada amal itu adalah ketika dia beramal banyak, beramal baik, merasa dekat, tapi ketika tergelincir kepada kemaksiatan merasa jauh dari Allah. Artinya maksiat tidak boleh membentengi kita, antara kita dan Allah. Artinya kita harus tetap dekat kepada Allah dalam kondisi apapun. Sebab apa? Kalau maksiat terus merasa jauh dari Allah, kapan taubatnya? Dia nggak akan tahu, nggak akan berpikir itu. Nah, disinilah perlu kita juga memahami, supaya ketika kita muraqabah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, gitu kan?
melalui zikir. Walaupun zikir dan seterusnya itu tadi, itu namanya amal, itu bukan jaminan seseorang masuk ke dalam surga, bukan. Rasulullah pernah sampaikan, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalikum. Kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Sahabat yang lain kaget, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga demikian wahai Rasulullah? Dijawab, wala ana, aku juga begitu. Illa ayyataghammadanillahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Banyak dosa kita, rahmat Allah diberikan kepada kita, maka dosa itu semuanya akan diampuni oleh Allah. Itulah pintarnya ada seorang yang disebut dengan Abu Nawas. Mungkin pernah dengar itu kata-kata Abu Nawas. Itu pintarnya Abu Nawas itu bermunajat kepada Allah. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini bukanlah ahli surga. Wa la aqwa ala naril jahimi. Aku bukan ahli surga ya Allah, tapi aku enggak kuat bila kau masukkan dalam neraka. Coba gimana itu? Ngaku kalau enggak cocok masuk surga, enggak pantas karena banyak dosa. Tapi mau masukkan neraka, ya Allah aku enggak kuat. Kira-kira gimana nih kalau ada orang ngadu sama kita? Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat. Jadi mau masuk mana? Oleh karena itu beliau nyampaikan, wahabli taubata waghfir dzunubi. Oleh karena itu ya Allah, ampuni seluruh dosaku. Karena masih banyak dosa, merasa enggak pantas masuk surga. Tapi ketika akan dimasukkan neraka, enggak mau, enggak kuat dia. Ya Allah, aku enggak kuat. Oleh karena itu, ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Sesungguhnya engkaulah yang Maha pengampun atas segala dosa-dosa besar. Jadi artinya ini kelihayannya munajat Abu Nawas ketika banyak dosa mau dimasukkan neraka, tidak kuat, ngadu kepada Allah. Oleh karena itu supaya pantas masuk ke dalam surga, maka minta dibersihkan dulu dosanya oleh Allah. Ampuni ya Allah. Oleh karena itu ulama menggambarkan dosa di dunia itu seperti cor-coran tapi masih basah. Cor-coran masih basah itu gimana Pak? Kalau pengen ngabisi cor-coran itu tinggal nyiram air saja. Nanti akan lepas itu dari besinya itu cor-coran itu. Tapi kalau udah bawa ke akhirat seperti ini cor-coran kering, disiram nggak akan rontok. Dipukuli dulu baru rontok. Kalau di dunia disiram langsung ambyar. Artinya apa? Dosa, astagfirullahaladzim, ambyar langsung, dosanya hilang. Tapi kalau dibawa ke akhirat nggak hilang-hilang. Lagi gimana cara hilangnya? Dipukuli, pak, hancur baru dosanya hilang. Jadi malaikat mukuli orang itu bukan nyiksa itu ngilangin dosa gitu. Sudah hilang, sudah lepas, hancur itu udah lepas, tinggal besinya itu kan ada masih lengket-lengket. Pasir-pasir, semen-semen itu nggak bisa lagi dipukul, dibakar. Maka nanti didapatkan terus lepas itu dibakar. Kalau nggak percaya bolehlah nanti kalau ada besi, ada itu terus masukkan ke bara api, lama-lama lepas sendiri itu. Jadi malaikat bakar orang itu bukan nyiksa tapi membersihkan dosa. Maka dosa itu ketika di dunia seperti cor-coran basah, ketika di akhirat seperti cor-coran kering. Jadi kira-kira gitu Pak, kemana-mana penjelasannya ini. Iya. Langsung kita berdoa, sudah jam 6:30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan
maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu subuh kita pagi ini kita ngaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.